Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdan wa nashkuruhu syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak siapa sih orang yang bangkrut?" Qalu, para sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina mala dirhamallahu wala mata." Orang yang bangkrut dari golongan kami itu yang mana ia nggak punya harta, nggak punya uang, usahanya kolaps. Mendengar jawaban demikian, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengkoreksi sekaligus memberikan informasi bahwa bangkrut yang dimaksud oleh Rasulullah bukan bangkrut di alam dunia, melainkan bangkrut di negeri akhirat. Maka Rasulullah pun melanjutkan, "Innal muflisa min ummati," sahabat-sahabatku, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, "mayyati yaumal qiyamati bisolatin wa saumin wa zakatin." Dia datang nanti di hari kiamat dengan membangga-banggakan pahalanya, dengan pedenya dia datang, saking banyaknya pahalanya, pahala sholat ia kerjakan, pahala puasa sunnah, puasa Ramadan juga ia kerjakan, dan juga dia membawa pahala zakat, infak, sodako ia bayarkan karena dia orang yang mampu. Walakin akan tetapi sayang seribu sayang, ya'ti qad syatama hadza, ada yang menagih nanti di negeri akhirat. Siapakah dia yang menagih qad syatama hadza? Orang yang pernah dicaci maki di alam dunia. Orang yang dicaci maki ini meminta kepada Allah, "Ya Allah, aku sakit dulu dicaci maki sama dia ya Allah. Aku gak berani ngebales karena status sosialnya tinggi ya Allah. Ya Allah, di pengadilanmu ini aku meminta pahalanya sebagai ganjaran atas kesabaranku." Kemudian waqadza pahaza, hadir juga orang yang pernah difitnah. Difitnah dia di alam dunia sampai hancur rumah tangganya, hancur jabatannya, jabatan yang tinggi kemudian jatuh terasingkan. Kemudian juga rumah tangganya juga hancur, hidupnya benar-benar hancur dikarenakan fitnahan. Orang yang difitnah ini akan meminta di pengadilan Allah, "Ya Allah, aku difitnah." Maka ketika itu diambillah pahalanya yang banyak tadi, orang yang berfitnah tadi diambil pahalanya, diberikan kepada korban yang difitnahnya. Kemudian siapa lagi? Wa kalamalah hadza, dan orang yang pernah diambil hartanya baik secara ditipu ataupun dengan secara dibawa kabur uangnya atau dikorupsi. Ini orang-orang yang menjadi korban korupsi, korban tipuan uang, nanti kelak di negeri akhirat akan menuntut kepada orang yang menipunya, diberikan lagi pahalanya, disampaikan kepada orang korban yang ditipu. Kemudian siapa lagi? Wasafaka dama hadza, orang yang pernah ditumpahkan darahnya, yakni orang yang pernah dibunuh tanpa hak. Berbeda dengan para eksekutor yang diperintahkan oleh negara untuk mengeksekusi hukuman mati bagi orang-orang yang melaksanakan tingkat kejahatan yang tinggi. Nah, Polri, TNI yang ditugaskan untuk mengeksekusi para orang yang tingkat kejahatannya tinggi, ini tidak akan ditanya di negeri akhirat. Tapi yang akan ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban adalah orang yang membunuh tanpa sebab dan hak. Contohnya adalah begal, orang-orang yang membunuh gara-gara memaksa menginginkan sesuatu dari korbannya. Dia akan meminta pahala sebagai ganjarannya. Lalu siapa lagi? Wadoroba hadza, dan orang yang pernah dipukul, baik dipukul mukanya, digebugin badannya, ini nanti kelak akan meminta pertanggungjawaban. "Ya Allah, saya nggak salah apa-apa, tapi saya malah kena salah sasaran, dipukul." Maka dia akan meminta pertanggungjawaban dan mengambil pahala orang yang memukulnya. Nah, kalau misalkan pahalanya sudah banyak,
tapi semuanya habis. Semua pahala sudah terkuras. Maka ketika itu masih banyak juga orang-orang yang menagih, menuntut kepada orang tadi. Maka ketika itu apa? Kata Nabi, ukhidha khotoyahum faturiha alaihi. Diambillah dosa-dosa orang-orang atau korban-korban yang pernah dijoliminya, kemudian diserahkan kepada orang yang menjoliminya. Sudah habis hartanya, kemudian dia juga tertimpa dosa-dosa dari korban-korbannya. Faturiha alannar, kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min zalik, summa nauzubillahi min zalik. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, datang dengan pede membawa pahala, namun ternyata sayang 1000 sayang pahalanya habis. Istilah sudah jatuh tertimpa tangga. Pemirsa, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya jangan cuman bagus dalam ritual ibadah kita kepada Allah saja, tapi kita juga perlu bagus dalam aspek bersosial masyarakat. Hablum minallah harus bagus, hablum minannas pun harus bagus. Maka sebagai solusi, mumpung kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan nikmat hidup, kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita jolimi, baik dari perkataan kita ataupun perbuatan kita. Jangan sampai kita keburu mati, kita keburu wafat, dan kita belum meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai ditagih nanti di negeri akhirat. Rasulullah SAW pun bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakiki, muslim yang benar-benar muslim, yang mana dia itu orang lain itu selamat dari keburukan lisannya, ucapannya, sama perbuatannya. Inilah yang muslim hakiki, kata Rasulullah. Muslim yang hakiki itu bukan orang yang mengerjakan sholat, puasa, kemudian infak, sedekah, tapi dia menjolimi orang lain. Ini belum dikatakan muslim yang hakiki. Muslim yang hakiki yakni orang yang selamat dari perkataannya, kemudian dan perbuatannya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Allahumma baik ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.